Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudhakkiran bidzalik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hadirin jemaah Jumat yang insyaallah seluruhnya tanpa kecuali dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali Jumat ini, khatib mengajak kepada kita semua untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan kita semua kesempatan untuk menunaikan ibadah Jumat berjamaah. Ini adalah bagian yang mesti kita syukuri karena perintah Jumat dalam Al-Qur'an dilekatkan dengan kalimat iman sekaligus menjadi ukuran tingkat keimanan seorang hamba. Quran surah ke-62 dengan namanya Al-Jumu'ah di ayat ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Hai seluruh orang-orang yang beriman tanpa kecuali. Panggilannya menggunakan kata alladzina disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Qur'an, menunjuk kepada objek tanpa batas. Besarkah, kecilkah, mudakah, tuakah, sepanjang punya iman. Diawali dengan kalimat ayyuha, ayyunya munada, haknya tanbih, penguat pengingat, disebutkan sebanyak 150 kali dalam Al-Qur'an. Seakan Allah ingin mengatakan kepada kita semua, hei seluruh orang yang beriman tanpa kecuali, aku ingatkan kalian semua, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Jika sudah tiba ada panggilan untuk menunaikan salat Jumat, maka respon bergegas untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumus tafsir mengatakan, jika ada informasi dalam Al-Quran, apakah itu berupa perintah atau larangan atau sekedar informasi saja, namun dibuka dengan kalimat iman, maka informasi yang disampaikan sekaligus menjadi ukuran tingkat keimanan seorang hamba. Salat contohnya, salat kalimatnya dibuka dengan kalimat iman. Di Al-Baqarah ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Sebelum dilakukan salat, maka dibuka dengan kalimat iman. Maka salat menjadi ukuran tingkat keimanan seorang hamba. Semakin semangat salatnya, semakin menunjukkan imannya kuat. Semakin malas berkurang kuantitas salatnya, semakin menunjukkan imannya lemah. Jumat ini pun dibuka dengan kalimat iman, sekaligus menjadi ukuran tingkat keimanan seorang hamba. Alhamdulillah, dari sekian Jumat yang pernah kita tunaikan, sampai detik ini kita masih dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih diakui beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak setiap hamba yang tinggal di muka bumi bisa merasakan panggilan iman dari si Allah Subhanahu wa taala. Namun hadirin, dari sekian Jumat yang pernah kita tunaikan, yang mempertaruhkan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berapa Jumatkah yang berhasil dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala? Dalam catatan khatib yang sederhana, seorang muslim baligh yang berusia 20 tahun setidaknya sudah menunaikan Jumat sebanyak 650 kali dalam hidupnya. Jika ia berusia 30 tahun, ia telah menunaikan Jumat sebanyak 1150 kali dalam hidupnya. Jika ia berusia 40 tahun, maka setidaknya ia telah menunaikan Jumat sebanyak 1650 kali dalam hidupnya. Dari sekian ratus ribu Jumat yang pernah kita tunaikan, pertanyaannya, berhasilkah Jumat yang pernah kita tunaikan dalam pandangan Allah itu? Maka perhatikanlah satu kalimat singkat yang menjadi ukuran tingkat keimanan seorang hamba. Fas'au ila dzikrillah. Fas'au ila dzikrillah. Jumat yang benar itu kata Allah bukan Jumat yang sekedar datang untuk formalitas. Jumat yang sekedar duduk mendengarkan khutbah, kadang-kadang mengantuk, lantas ada yang tertidur, lantas pulang begitu saja. Bukan Jumat seperti itu kata Allah yang didambakan. Fas'au ila dzikrillah. Sekian pekan kita menunaikan Jumat, ratus dan ribuan kali. Tujuan utamanya adalah zikrillah, 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 zikrillah. Hadirin, kalimat zikir dalam Al-Qur'an setidaknya ketika diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum memiliki dua makna utama. Zikir pertama adalah keadaan kita yang mampu mengingatkan kita kepada Allah, yang dengan ingat itu terdorong kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu segala jenis ibadah dalam Al-Qur'an dinamakan dengan zikir. Kita menunaikan salat, salat disebut zikir oleh Al-Qur'an.
Quran surah ke-20 Taha di ayat ke-14. Allah berfirman, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sungguh akulah Allah, Tuhan yang paling hak, tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan disembah selain aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Bagaimana caranya Allah? Wa aqimis salat, tunaikan salat, tunaikan salat, tunaikan salat. Untuk apa? Li dzikri, untuk jadikan zikir kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat kita menunaikan salat, itu adalah zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang menunaikan ibadah Jumat. Di Jumat diberikan tausiah, di Jumat diberikan pengingat, di Jumat diberikan wasiat meningkatkan takwa. Di antara ciri takwa yang utama adalah semakin banyaknya salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Man humul muttaqin? Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Sampai dengan Jumat ini ratus kali, ribu kali, berapa kuantitas dan kualitas yang pernah ditingkatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan dari sekian kali Jumat, salatnya masih fardu yang fardu saja, masih yang fardu saja. Tahajud masih belum mampu bangun, duha belum dikerjakan, selama hidup tak pernah salat syuruk, selama hidup kurang rawatib, tapi cita-citanya berjumpa dengan Allah, bersua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana bekal kita di hadapan Allah? Al-Quran disebut dengan zikir. Dalilnya Quran surah ke-54 ayat ke-17, ayat ke-22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran, sungguh kami telah mudahkan Al-Quran, sungguh kami telah mudahkan Al-Quran. Untuk apa? Untuk menjadikan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacaan Quran itu zikir, karena itu ketika Anda membaca Al-Quran, Anda merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari Al-Quran itu zikir, karena itu ketika Anda mengkaji tafsir Al-Quran, Anda merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian aktivitas yang telah kita lalui sampai dengan detik Jumat ini, berapa Al-Quran telah kita bacakan? Berapa Al-Quran telah kita pahamkan? Berapa Al-Quran telah kita pahami? Jangan-jangan sampai dengan detik Jumat ini pun belum sempat membaca Al-Quran. Sampai jangan-jangan setelah berlalu sekian hidup kita belum sempat membaca Al-Quran dengan baik. Salat belum dimengerti bacaannya. Puluhan tahun salat tidak mengerti apa yang dibaca dalam salat. Mau sampai kapan? Al-Quran belum sempat dipahami. Jangankan untuk menghafal, untuk baca saja belum sanggup. Bacakan dengan baik. Berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan? Bukankah hadisnya sahih di At-Tirmidzi nomor hadis 2015 itu, saat seseorang akan masuk ke dalam surga, maka perintah pertama yang dimintakan oleh Allah adalah membacakan Al-Quran yang sering ia bacakan saat di muka bumi. Faqra wartaqi fa inna akhira qiraatika akhiru manzilatika fil jannah. Bacalah Quran yang sering kau bacakan saat di dunia itu. Akhir bacaan Quranmu itulah yang akan menentukan kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'alim. Ud'ullaha yastajib lakum jami'an. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Jamaah sekalian, mari kita di khutbah kedua ini sama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah berkenan mengabulkan seluruh doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala habibikal karim rasulikal amin sayyidinal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la 'asiran illa yassartah wa la mubtalan illa 'afaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din wajma' kalimatahum 'alal haqqi ya rabbal alamin.
اللهم انصرهم نصرا عزيزا وفتحا قريبا اللهم انصر إخواننا المؤمنين في غزة فلسطين اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين اللهم انصرهم نصرا عزيزا وفتحا قريبا اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على اليهود الغاصبين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سقرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك وبفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.